Halo semua, kembali lagi bersama saya Fadil di channel Val Cinema. Season 1 Peaky Blinders sudah selesai. Bagi kalian yang belum nonton season pertama, wajib banget nonton dulu karena saya akan membahas alur cerita film season kedua, season selanjutnya. Oh ya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya, karena itu sangat berarti bagi saya. Serta kalian komen jika pembahasan saya salah atau saran untuk kedepannya. Terima kasih, kita langsung saja ke pembahasannya. Di season sebelumnya, kita telah diperlihatkan bahwa Campbell yang sedang menemui Grace di stasiun dan menodong senjata kepadanya. Tetapi untungnya Grace bisa membalikkan keadaan dengan cara menembakkan pistol terlebih dahulu yang berada di tasnya, sehingga Campbell pun tertembak dan tergeletak. 2 tahun telah berlalu. Terlihat sepasang perempuan memakai busana hitam sambil mendorong stroller bayi. Tiba-tiba mereka berdua berhenti di depan bar The Garrison dan meledakkannya. Di saat yang sama di kuburan terlihat sedang terjadi sebuah pemakaman. Ternyata pemakaman itu untuk Freddie Thorne. Freddie meninggal karena sebuah wabah penyakit yang belum diketahui. Freddie menyerah pada sakit yang menimpanya. Pada saat setelah pemakamannya, Tommy meminta Ada untuk pulang ke rumah, kembali ke keluarganya. Karena Tommy mempunyai rencana untuk memperluas bisnisnya di London, tempat adiknya tinggal sekarang, maka dari itu Ada tidak aman. Ketika sedang berbicara dengan Ada, tiba-tiba Arthur menghampirinya dan mengatakan tentang meledaknya bar The Garrison. Tommy langsung menghampiri bar itu untuk melihat secara langsung. It happened at exactly 7 a.m. This is all over the place. Confetti. Who did this to us? Ketika ia mengetahui siapa yang meledakkan bar itu, ia langsung pergi ke The Black Lion, orang yang dituduhnya. Meskipun Tommy dihadapkan dengan kematian di depan mata, karena ia juga sedang ditodong senjata oleh anggota itu. Tetapi ia tetap tenang dan santai, sehingga ia tidak mati karena Tommy telah mempelajari setiap musuh-musuhnya. Sampai latar belakangnya, anggota IRA itu pun kaget dan tidak jadi menembaknya. Anggota IRA itu memiliki sebuah misi untuknya yang melibatkan tentang sebuah pembunuhan. You were one decision away from death. Your name is Irene O'Donnell, what I mean. Please allow me put a bullet in this scum. No. He researches his enemies. Setelah itu, ia menemui seorang polisi, Agent Moss. Polisi itu disuap untuk mengosongkan daerah sekitar kandang kuda Tommy. Polisi itu juga memberitahu Tommy tentang Campbell yang ternyata masih hidup meskipun telah tertembak oleh Grace. Major Campbell. Sekembalinya ke rumah, dia telah mengadakan pertemuan keluarga untuk memberitahu keluarganya bahwa dia berencana untuk memperluas bisnis bandarnya ke London. Tetapi istri John, Esme, sama sekali tidak setuju akan hal itu. Ia juga memperingatkannya tentang bahayanya memperluas bisnisnya di London, mengingat perang wilayah rasial yang ada. Namun pada akhirnya John dan Esme terpaksa menyetujui rencana Tommy. Some of you in this room have expressed your reservations. Fair enough. Walk out the door. Right now. Expansion process begins tomorrow. Tommy menceritakan hal yang sebenarnya tentang penyebab meledaknya bar The Garrison kepada Polly.
serta membeberkan rencananya. Rencana Tommy adalah menunjukkan kekuatannya geng Peaky Blinders kepada dua geng yang menguasai di sana, yakni geng Yahudi dan geng Italia. Karena geng Yahudi dan geng Italia sedang berperang selama akhir 6 bulan terakhir, dan geng Yahudilah yang sangat rugi. Akibat hal itu, Tommy berpikir bahwa geng Yahudi membutuhkan sekutu untuk melawan Italia. Dengan menjadi sekutu Yahudi yang menguasai London, terutama Camden Town, Tommy bisa memperkuat posisinya di selatan dan melancarkan ekspansinya. Setelah itu, Tommy sedang melampiaskan hasrat seksualnya dengan bercinta bersama Lizzie. Di saat yang sama, Polly sedang pergi ke sebuah tempat. Tempat itu berisi sekumpulan orang-orang Gypsy yang sedang melakukan ritual memanggil arwah yang sudah meninggal untuk berkomunikasi. Polly pergi ke tempat itu untuk mencari kebenaran tentang kedua anaknya laki-laki dan perempuan yang telah diambil darinya oleh aparat gereja. Polly ingin mengetahui apakah mereka masih hidup atau sudah tiada. Karena Polly sering bermimpi bertemu seorang gadis berusia 18 tahun yang dirasa sepertinya itu anaknya dalam mimpi tersebut. Who do you think? Truth is, I'm not even sure she's dead. See, my son and my daughter were taken from me when they were very small. And I keep having a dream. I see a pretty girl. And this girl has dark eyes. Polly keluar dengan kesal dan marah karena tampaknya jawabannya tidak seperti yang ia inginkan. Di saat yang sama, Tommy yang sedang memperhatikan seorang pria yang sedang menempa besi. Pria itu bernama Eamon Duggan. Ia terus memperhatikannya hingga pada akhirnya Tommy pun menembak mati pria tersebut. Eamon Duggan. Keesokan harinya, tampak Polly yang masih begitu sedih dan stres akibat jawaban orang-orang Gypsy tadi malam. Lalu Esme menghampiri Polly dan mengatakan bahwa ia tahu apa yang dilakukannya semalam, dan memberitahunya bahwa perkumpulan Gypsy itu adalah seorang penipu. Mereka menggunakan trik. Orang-orang di perkumpulan itu sebenarnya adalah saudara. Polly mengancam Esme kalau sampai ia membocorkan hal ini, maka ia akan dilukai olehnya. That woman is a trickster. What woman? I tell you what you already believe. You tell a soul in this family. Swear I will cut you. Di saat yang sama, Arthur, Tommy, dan John berkumpul untuk pergi ke London. Di tengah perjalanan mereka berhenti. Tommy meminta saudaranya untuk membantunya mengubur pria yang semalam ia tembak. Misi dari The Black Lion, Eamon Duggan. Kedua saudaranya kaget karena hal itu tanpa sepengetahuan mereka. Take this. Irish business. I'll grab his head. Malam hari pun tiba. Akhirnya mereka sampai di London dan menuju ke suatu tempat. Dia membawa Arthur dan John ke sebuah klub yang dikelola oleh Darby Sabini, seorang geng Italia yang mengendalikan kursus balap selatan, di mana mereka tidak disambut dengan baik karena ada perjanjian antara selatan dan utara. Geng Peaky Blinders berkuasa di utara, sehingga ia tidak boleh pergi ke selatan, tempat geng Italia dan Yahudi berkuasa. Mereka bertiga disuruh pergi apapun alasannya. Namun tiba-tiba Get out. I think I lost the tone. dengan sangat beringas, mereka bertiga menghajar semua orang-orang yang melawannya. Hingga pada akhirnya pertarungan itu pun selesai dan Tommy memilih untuk pergi dari tempat itu.
Keesokan harinya, scene berganti terlihat Campbell yang sedang menemui Mr. Churchill yang sedang melukis wanita telanjang. Campbell meminta izin untuk mempersiapkan misi yang lebih besar untuk anak buahnya di Birmingham. Yang dimaksud adalah Tommy. Campbell berencana ingin Tommy menjalankan sebuah misi yang belum diketahui. Tetapi setelah menyelesaikan misi tersebut, Churchill bertanya kepada Campbell apakah setelah misi itu selesai anak buahnya akan membungkam dan tidak membocorkan hal itu. Campbell menjawab bahwa anak buahnya tidak bisa membungkam sehingga ia harus dilenyapkan dengan cara digantung. Nah, rencana Campbell ini sebenarnya cuma akal-akalnya saja supaya Tommy akhirnya terbunuh dan mati. Di malam harinya, Tommy pergi ke tempat Lizzie. Tommy menawarkan kepada Lizzie untuk menjadi sekretarisnya dengan upah 8 pound dan 4 shilling. Dan Lizzie juga bisa berhenti dari pekerjaan lainnya, yakni seorang pelacur. Lizzie pun menerimanya. Setelah itu, ia pulang dan Polly ada di sana. Polly memberitahu Tommy bahwa ia mendapatkan sebuah surat. Ia mendapatkan surat dari Camden Town yang artinya geng Yahudi lah yang mengirim. Lalu ia pergi ke garasi mobilnya dan tiba-tiba Tommy Shelby, I missed you. Sabini. It's over. Finish him off. I suppose we should see if the Tommy disiksa oleh anak buah Sabini. Ia juga mau ditembak, tetapi untung saja para polisi datang dan secara tidak langsung para polisi itu menyelamatkan hidupnya. Campbell pun juga ada di sana. Sementara itu, di waktu yang bersamaan ada Shelby juga diculik oleh geng Italia yang diketuai Sabini itu. Film pun selesai.